keyakinan yang bulat, keyakinan yang total, baik dari hatinya, baik dari lisannya, baik dari perbuatannya. Dan ketiga aspek ini pada hakikatnya adalah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ikatan hati, ada ikatan lisan, ada ikatan perbuatan, dan semua itu satu kesatuan utuh yang bisa menyempurnakan keimanan itu sedaya. Ya, jadi semua ikatan. Jadi mulut kita, bicara kita, lisan kita itu membuktikan tentang keimanan. Perbuatan kita juga membuktikan tentang keimanan. Cuma saat ini menurut saya kata wong sing jarang yakin dumateng Gusti Allah. Agamane agama Islam, tapi imane durung mancep lan jauh dodol. Akeh sing percaya Gusti Allah adalah Tuhannya, akeh sing percaya Kanjeng Nabi Rasulnya, tetapi banyak yang belum yakin terhadap imannya. Lalu lesannya itu berucap, ya, lesannya berucap, hatinya percaya, tapi perbuatannya maksiat. Berarti ini tidak utuh imannya. Contoh banyak fenomena saat ini. Contoh ketika identitas simbol-simbol keislaman dipakai, sampai yang gawe jubah, sampai yang gawe sorban, sampai yang gawe tongkat, ya. Kemudian lesan sampeyan itu kasar, lesan sampeyan itu menggunjing, hasud, fitnah, dengki, benci, ya. Dan juga perbuatannya itu maksiat. Jadi lesan ini juga bisa menimbulkan maksiat. Sampai meneh wong, sampai ngelokno uang, membenci uang, ngejak benci, ngejak tukaran uang, itu maksiat. Jadi hati-hati Pak, sekarang ini aspek keimanan sudah banyak nggak utuh. Tidak bisa iman itu dibuktikan dengan simbol-simbol di luar badannya. Iman itu satu kesatuan, hatinya, lesannya, perbuatannya. Minimal tidak melakukan larangan Allah. Lesan kita sering berzikir, sering sholawat, betul, gak salah. Tapi di luar itu lesan kita gak karu-karuan. Jadi akeh sing nyeluk wong jalan setan, anjing, asu, babi, kebun binatang metu kabeh. Padahal nyeluk wong, ngelokno wong binatang dengan kebencian hukumnya haram, berdosa, maksiat. Percuma kita bersorban, berjubah, tapi lesannya tidak menunjukkan ilmu, tidak menunjukkan iman. Hati-hati. Dan ini kantah simul-simul kados semua. Jadi kita bisa menyaring. Oh, aku tahu ngaji tentang bab iman. Bab iman dalam kitab Lubabul Hadis. Berarti antara hatinya, lesannya, perbuatannya ini menunjukkan iman tentang Gusti Allah. Ya. Orang semacam itu dipertanyakan imannya. Kita kok ngomong, sampai itu jadi ulama, sampai jadi ustaz, tapi udah ceramah loh, cangkemmu ya, tak karu-karuan. Ini kan maksiat, ya. Hati-hati Pak, ini maksiat. Ya. Wong duwe ilmu, siapapun yang duwe ilmu, lek ono lesan-lesan yang bermaksud itu yakin tidak akan mendukung, tidak akan membenarkan. Kalau misalnya ada orang ceramah, lesannya ini kotor, ya, kasar, kotor, caci maki, ya, bojoi macam-macam, terus membenarkan, kita perlu membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Golek isi benar-benar di atas, ya. Jadi imannya belum mancep menjadi suatu keyakinan, tetap hatinya, lesannya, perbuatannya itu tidak sepadan, tidak mencerminkan ketakutan dumateng Gusti Allah.
tidak mencerminkan khosyah wedi dumateng Gusti Allah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan lek wong itu bendino lambine maksiat, perbuatannya mungkar, maka itu diragukan keimanannya. Walaupun dalil-dalil karu-karuan, ya. Jadi perlu yakin. Menurut Imam Farizabadi rahimahullah dalam kitab Qamus Al-Muhit, al-yakin itu adalah membuang keraguan-keraguan terlebih dahulu. Membuang keraguan terlebih dahulu, termasuk dalam kitab yang lain, kitab Maqayisul Lughah karangannya Imam Ibnu Faris rahimahullah sing wafat tahun 1400 Masehi itu mengatakan kalau ingin yakin maka langkah pertama yang dilakukan adalah membuang keraguan. Dibuang ragu-ragu dan Gusti Allah. Dan juga dilengkapi keterangan saking Asy-Syaikh Ali Al-Jurjani rahimahullah sing wafat tahun 1414 Masehi di Irak, itu dalam kitab At-Ta'rifat beliau menyatakan selain membuktikan tentang wujud keimanan dalam perilaku, dalam lisan dan perilaku, orang-orang yang yakin, wong sing yakin itu pasti akan tidak mencampurkan diri dengan syak atau keraguan. Wong yakin itu tidak menunjukkan umat kepada hal-hal yang meragukan. Harus diarahkan pada suatu keyakinan. Lah orang-orang yakin ini itu harus percaya, harus sungguh-sungguh, harus konsisten, harus berakhlak mulia, harus beradab, harus istiqomah, harus giat dalam beribadah. Sebab iman itu walaupun di hati harus menunjukkan wujud-wujud dan pembuktiannya secara lahiriah. Jadi sebab apa terkait akidah? Iman itu terkait akidah. Iman itu terkait tauhid. Mengesahkan Gusti Allah. Itu nomor 1. Tauhid. Nomor loro, ya, itu wong beriman itu menjalankan rukun iman yang 6. Minimal itu. Atau wong sing yakin lan iman itu kudu ikhlas lan tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, ngaku ulama misalnya, dan tidak mengarahkan umat untuk mengesahkan Allah, meninggikan Allah, ya, kemudian kalimat Allah ini dijadikan tameng untuk membesarkan dirinya sendiri. Kalimat Allah dibuat tameng untuk membenarkan dirinya sendiri, maka perlu dipertanyakan keimanannya, perlu dipertanyakan keyakinannya, perlu dipertanyakan ketauhidannya. Sebab iman tidak bisa. Walaupun kita rajin ibadah, kita rajin jubahan, kita rajin sorbanan, bawa tongkat, pokoknya entek nganek kurang golek penampilannya. Tapi kita harus menilai satu kesatuan hatinya, lesannya, perbuatannya. Sebab kata Imam tadi, Al-Jurjani harus dibuktikan dengan lahiriah. Sebab iman di hati, tetapi dari pancaran iman di hatinya itu bisa terimplementasi di dalam perbuatannya sehari-hari. Jelas, ya nggak mungkin. Sebab iman itu nur, cahaya, akan berimbas pada perbuatannya. Dan juga orang yakin, orang iman cuma Gusti Allah, kerja ikhlas, kerja tulus hanya untuk Allah. Tidak boleh orang kemudian dipaksa untuk menghormati dirinya, tidak boleh. Ini kalau dilihat dari segi tauhid tidak, atau bahkan keimanan tidak bisa, tak nyambung itu. Ya. Makanya kiai-kiai yang alim-alim di bidang tauhid akidah itu mesem. Sebab banyak fenomena
orang-orang yang kelihatannya alim tapi bodoh. Dan kalau kita apa? Bidang keilmuan, ketauhidan dan juga cermin keimanan itu tidak nyambung sama sekali. Ini bahaya untuk umat. Ya. Makanya guru-guru kita ada terus bodoh, nangis dengan gelak fenomena seperti ini. Lah, wong wis mengesahkan Allah, tulus ikhlas kepada Gusti Allah, hatinya, desanya, perbuatannya, maka harus juga tidak hanya menyembah Gusti Allah, menjalankan perintah, tapi juga harus bermanfaat untuk manusia. Jadi ada keseimbangan jasmania, keseimbangan lahir, rohaniah harus seimbang. Ada keseimbangan ibadah dalam bidang ritual, ada juga keseimbangan dalam bidang sosial kemanusiaan. Ini bagi orang yang beriman mudah melakukan. Tapi orang gak iman, gak yakin, belum yakin, itu akan sulit melakukan. Contoh misalnya sampean wirid ijen nang jero omah, jero gua, jero gunung ijen. Nanti Allah akan tanya, sampeyan ijek marang aku, yo tak akoni, tapi terus mesti tanggung jawab sampeyan nok masyarakat. Percuma ilmumu, zikirmu, ibadahmu lek kanggo awakmu dhewe, tapi kan manfaat kanggo wong liya. Jadi kudu seimbang antara kesalehan personal, kesolehan individual dengan kesolehan sosial. Itu wujud keseimbangan antara hati, lisan, perbuatan yang mengarah kepada Allah dan mengarah kepada manusia. Ini wujud. Memang harus tunduk, harus patuh wong iman itu. Kalau protesan, kalau ngomong, kalau caci maki wong dan sebagainya. Sebab dan saya iman itu adalah apa? Keseluruhan atau keselamatan tertinggi ya seorang hamba di mata Gusti Allah. Kalau kita belajar pada orang lain itu malah menurunkan iman kita, mengurangi iman kita, bahkan menghabiskan iman kita, maka tinggalkan, cari yang lain yang kira-kira kita ngaji, kita zikir semakin kuat iman kita. Gak tambah kita semakin banyak zikir, lambene celotehan yang ngomong, jadi gak nyambung benar. Jadi takzizi imani, kuatkan iman, bitaqid dengan kuat, dengan yakin. Ya. Makanya harus dibuktikan orang beriman itu dengan cara apa? Terus menerus menyembah iman dan Gusti Allah. Artinya selalu beribadah, tekun, konsisten, istiqomah sampai ajalnya tiba. Karena ada ibadah orang iman ini. Ya. Allah pun dawuh dan Al-Hijr ayat 99. Ya. Wa'bud hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Gusti Allah sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Tuh. Jadi kita suruh ibadah sampai mati, atau dalam Al-Mudaththir ada hatta yakin. Kita disuruh untuk berbuat baik, disuruh untuk beribadah, disuruh untuk bermanfaat, disuruh untuk berjuang dan sebagainya, mencari ilmu dan sebagainya, hatta yakin sampai datang kepadamu kematian. Tidak boleh berhenti, ibadah terus, manfaat terus, berjuang terus sampai katanya kematian. Ya. Lah, tanda-tanda yang tanda-tanda orang iman itu adalah dibuktikan dengan keyakinan dalam dirinya dan juga tercermin di dalam tingkah lakunya. Menurut Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, si wafat tahun 700 Masehi di Basrah, itu dia ada 3 tanda orang yakin yang mancap dalam hatinya. Siji, kata beliau, tidak menggantungkan dirinya kepada makhluk. Ini kayak ukuran. Gak usah ilmu dawa-dawa, gak usah ilmu panjang-panjang,
Kita melihat orang lain, diri kita sendiri, apakah masih menggantungkan diri kepada makhluk? Contoh, ketika kita minta diakui oleh umat, kemudian kita membuat kebohongan, penistaan apapun agar umat itu percaya kita, umat pasrah kepada kita, umat mudah melakukan untuk kita, berarti itu menunjukkan masih menggantungkan diri pada makhluk, pada manusia. Dari sini kita bisa menilai ya, mana yang orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah, mana orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada manusia. Ciri yang kedua orang yakin, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah ya, tidak mengharap pujian ketika memberi. Karena pujian ketika kita memberi apapun modelnya, memberi ilmu, memberi sedekah, memberi manfaat, memberi bantuan, memberi doa, apapun itu tidak butuh pujian. Ya. Sampai diakui muji Allah itu gak nyambung, tidak nyambung. Ya. Yang ketiga, ciri yang orang yakin, kata Imam Al-Basri, adalah apa? Tidak mencaci, tidak menggerutu ketika ditolak. Nah, saya ngomong ulama tabi'in. Jadi umpama ditolak wong liya, sampean gak sambar, sampean gak menolak, sampean gak caci maki. Ya. Jadi buktikan dulu. Ya ditolak ya wis, betul. Nerima, memang ditolak. Jadi kalau misalnya ditolak orang lain, dan harus dekat dengan ilmu, ya. Dekat dengan ilmu dan dekat yang lain. Ini, jadi kalau kita ingin melihat situasi saat ini, maka kacamata tiga ini dari Imam Hasan Al-Basri harus dipakai. Tidak menggantungkan diri pada makhluk, tidak harap pujian ketika memberi, tidak sambat atau mencaci ketika ditolak. Cukup ini titik aja pakai sakit untuk menilai fenomena saat ini. Nah, kalau orang sudah iman yakin kematian Gusti Allah, maka mudah setiap hari mencari keberkahan, sikap ridho, sikap pasrah, sikap tawakal, sikap sabar, sikap syukur, istiqomah, tidak pernah mendengki. Itu adalah sikap-sikap akhlak dari orang-orang yang yakin, yang iman kematian Gusti Allah. Sebab agama itu adalah jalan menuju Allah. Sedangkan Islam, sedangkan apa? Iman itu adalah yakin kepada Allah. Sedangkan Islam adalah kita selamat sampai pada Allah. Jadi agama itu, kata orang tasawuf, adalah sarana menuju Allah. Untuk iman adalah wujud atau yakin kepada Allah. Islam itu adalah bagaimana kita selamat menuju Gusti Allah. Jadi ini harus dipegang kuat-kuat oleh kita. Nah, orang yang iman, yang yakin, itu pasti Allah bersifat kasih sayang. Maka setelah orang beriman, niru dari sifatnya Gusti Allah, kasih sayang. Niru sifat kanjeng Nabi, kasih sayang, Raufur Rahim terhadap hamba-hambanya. Jadi orang yang beriman yakin itu dilihat dari amaliyahnya sudah kelihatan. Artinya orang yang beriman yakin, semua amalnya itu dipersembahkan kematian Gusti Allah. Bergerak terus. Jadi wong sing amaliyah, sing berbasis iman, itu gerak terus, Pak. Bergerak, amalnya gerak terus, kebaikannya gerak terus, laksana air mengalir. Ya, air mengalir. Kenapa? Biar dia jernih. Lek sampai nggak pernah bergerak, diam saja, maka akan berkeruh airnya, bahkan basi, bau. Jadi dikai tae mano, tae cecok, tae ini gak ngalir nang kono di situ aja bau. Makanya harus mengalir. Mengapa mengalir?
agar hati kita semakin suci, semakin bersih. Jadi kita selain dekat dengan Allah dengan amal-amal pribadi, jangan lupa kita bergerak secara harokiyat itu menuju energi kebaikan. Kita lakukan terus bergerak agar mengalir semakin jernih dan bersih dalam hati kita. Bahkan setiap orang yang bergerak bermanfaat untuk orang lain, kebaikan terus baik, apa yang dilakukan terus, maka itu akan membersihkan dirinya, bahkan bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Sebab akan kebagusan memperbanyak kebaikan. Otomatis semakin banyak kebaikan semakin menghapus dosa dan kesalahan. Niki bukan saya yang mengatakan, tapi Gusti Allah. Sampai lihat surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, maka yudhibnas sayyi'at akan menghilangkan kesalahan. Dan ini kata firman Gusti Allah, dzalika dzikra lidzakirin, dan ini adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat dan Gusti Allah. Jadi orang yang ingat kepada Gusti Allah tidak hanya dia berhenti duduk khusyuk, tapi juga bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain dengan banyak berbuat kebaikan. Yang dibuat kesalahan, maka otomatis kebaikan itu akan menghapus banyak kesalahan, dan itu dianggap lidzakirin, orang-orang yang ingat cuma dengan Gusti Allah. Ini tambah luas pengertian dari zikrullah. Jadi intinya orang-orang beriman niku selalu beribadah ritual, 5 sholat dilakukan, zikir, maca Quran dan sebagainya. Tapi juga selalu beribadah sosial, memberi banyak manfaat kepada manusia. Ini namanya keseimbangan ibadah, vertikal dan horizontal, sehingga cermin keimanannya itu terpatri di dalam kebaikannya, amal-amal solehnya, juga amal-amal individualnya. Jadi menjadi apalagi yang sewu wong sing mukmin itu kudu muslim. Muslim itu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, mengadakan kebaikan. Maka berbahagialah kalau ada orang yang bergerak dalam dunia kebaikan, menjadi pionir, menjadi pionir keselamatan orang lain. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa kalau yang Ghazali. Jadi ada orang beriman yang bergerak untuk umat, dan itu dia memberikan pionir ikhtiar keselamatan orang banyak. Itu luar biasa. Ya. Dan semua orang bisa melakukan kata Imam Ghazali. Perhati rahimakumullah kembali bahwa al-iman adalah yaqinan billah, yakin cuma dan Gusti Allah. Inilah kunci keberlanjutan amal-amal kita sampai mati. Yakin cuma dan Gusti Allah. Yakin ono akhirat, yakin ono kiamat, yakin ono hisab kubur, yakin akan dihisab amal-amal kita, yakin ono surga, yakin ono neraka. Jadi dia keyakinan bagaimana dia setelah meninggal itu tidak selesai. Berlanjut sampai ke yaumil qiyamah. Banyak orang mengatakan, ya, ini saya ini sering melihat, ya, orang-orang yang jamaah-jamaahnya saya jamaah zikir sholawat itu kencengnya waktu jamaah sholawat gitu. Tapi ya, saya sendiri sembahyang udah. Ayo, enggak tarik enggak. Jadi wajah jamaah sholawat wah, girohnya luar biasa. Tapi sembahyang nggak dilakoni, mek isya ambek maghrib. Iku jenenge sholat misal grip.
Sholat misalkan tak panadol bisa. Lha iki disendel. Gusti Allah mau nyendel Pak dan Quran itu. Jadi wong-wong sing ngaku-ngaku iman, aku beriman. Jadi Gusti Allah, sampai tinggali dan surat apa itu? Al-A'raf. Surat Al-A'raf wonten Gusti Allah nyendel. Al-A'raf, Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Jadi ada orang-orang Badui yang berkata, kami beriman. Jadi katakan sekarang orang mengatakan, aku beriman, aku paling alim, aku paling pintar, aku paling mulia, aku paling kan merasa. Ya, apa? Qalatil a'rabu amanna. Ada orang Badui berkata, saya telah beriman. Gusti Allah jawab, "Kullam tatu'minu walakin qulu aslamna." Kata Gusti Allah, jawab Gusti Allah untuk kanjeng Nabi, Muhammad, katakan pada mereka, apa? Kamu belum beriman. Kullam tu'minu. Mereka belum beriman. Kenapa? Walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah pada mereka, kamu baru berislam. Tadi mengatakan amanah, kami beriman. Tapi Gusti Allah mengatakan, katakan pada mereka bahwa mereka masih berislam, belum beriman. Sebab apa? Sebab walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab imannya belum tertancap di dalam hati mereka. Terus bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan? Gusti Allah dawuh, wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. La yatlikum min amalikum syai'an. Gusti Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatan. Jadi intinya kalau kita iman kepada Gusti Allah, maka harus wa intuti Allah wa rasulah, selalu taat kepada Gusti Allah dan taat kepada kanjeng Nabi. Hadis kedua, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilmu. Iman itu telanjang, pakaiannya takwa, perhiasannya malu, buahnya itu ilmu. Loh, kok iso diarani iman telanjang, iman utuh? Lah sampeyan belajar hadis, lega belajar ilmunya. Pak, bingung sampeyan kan? Al-imanu utawi iman iku uryanu utuh. Iman itu telanjang. Jadi beriman itu telanjang. Bahaya tak ya? Bahaya. Supaya utuh. Kok utuh sampai hadis mengatakan al-imanu uryanu, iman adalah telanjang, iman adalah utuh. Wah, ngawur. Nah, hadis niki wonten banyak kitab ya, termasuk dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, wonten dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Imam Khatib Al-Baghdadi, wonten juga dalam kitab Al-Majalis Al-Wa'diyah fi syarhi ahadisi Khairul Bariyah, karangannya Imam Syamsuddin Muhammad bin Umar bin Ahmad Asy-Syafiri As-Syafi'i. Waktu juga dalam kitab Imam Al-Iraqi, bahkan beliau mengatakan hadis kedua ini adalah riwayat Imam Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Tirmizi Uzbekistan dalam kitab Al-Mustadrak. Bahkan juga mengatakan dalam kitab Tarikh An-Naisaburi itu ada keterangan hadis kedua ini riwayat sahabat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, hadis ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jarine wau kitab Tarikh An-Naisaburi riwayat dari sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi kan banyak sahabat ya, banyak perawi.
Ya sekarang kita pelajari Pak bahasa mardul, tapi dalam hadis lain itu ada banyak ada tamar taksi. Contoh bahasa mardul ilmu wal amalu wal jihad. Buahnya iman adalah ilmu, amal dan jihad. Ini dalam kitab yang lain. Ya. Wonten juga kitab Musnad Al-Firdaus kalangannya Imam Ad-Dailami rahimahullah. Si wafat tahun 1115 Masehi di Irak. Wonten malih termaktub dalam kitab Kashful Khafa wal Khilaf. Ya, karangan Syekh Tafadhol. Juga dalam kitab Kanzul Ummah. Hadis niki wonten Kanzul Ummah. Dan kitab Al-Mahajjatul Baydha wonten kitab Al-Amali dan sebagainya. Wis ya, banyak pokoknya. Nah, al-imanu oryanun, iman itu utuh, iman telanjang. Maksudnya apa nih? Ya, perlu senau keterangan hadis yang lain. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud al-imanu oryanun, iman telanjang itu adalah seperti bayi yang baru lahir. Jadi iman kita kalau bisa seperti bayi yang baru lahir, tidak berpakaian, tidak berdosa, suci bersih. Paham ya? Itu diarani al-imanul oriyani. Kayak bayi yang baru lahir, suci, tidak berdosa. Jadi makanya karena kayak bayi yang berdosa, maka perlu perawatan, perlu pemeliharaan konsisten. Jadi iman dipelihara, iman dirawat. Agar apa? Tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ini yang dimaksud iman dia sehat. Yang kedua, walibasuhu taqwa, pakaiannya takwa. Jadi iman itu keyakinan dalam hati ya. Iman itu tak terlihat karena berkolbi dalam iman dan dalam hati. Jadi iman itu tidak terlihat oleh mata kita. Nah, karena pakaian iman adalah takwa, maka takwa itu wujud lahirnya iman di dalam dada dengan perbuatan. Kenapa? Contohnya melaksanakan perintah Gusti Allah, menjauhi larangan Gusti Allah. Ini pakaiannya iman sing jenenge takwa. Lah sampeyan ngombe kan duwe klambi sampeyan. Takwa itu ono. Yang ketiga, karena apa? Wonten keterangan ulama wa'lamus sholihan wajtanibul munkar. Jadi pakaian iman adalah takwa. Dalam bentuk apa? Wa'lamus sholihan, kerjakan amal soleh, wajtanibul munkar, dan tinggalkan kemungkaran. Ini bentuk takwa. Paham ya? Sholat, sedekah, zakat, itu bagian dari takwa. Yang ketiga, wazinatu haya, perhiasannya iman adalah isin atau malu. Jadi kita malu kepada Allah. Sinten mawon sing malu kepada Allah, maka dia akan malu kepada yang lain. Malu berbuat maksiat terang-terangan, maksiat sembunyi-sembunyi. Malu berbuat maksiat dalam keramaian, maksiat dalam sendirian. Jadi dia malu kepada Gusti Allah. Isin untuk bermaksiat. Jadi kenapa? Sebab al-haya itu adalah syu'batul iman, cabang dari keimanan. Jadi sampai kalau isin ya Gusti Allah, sampai ke iman. Ya, kami nggak boleh iman. Sebab malu ini putra Syekh Kanjeng Nabi nopo innalikulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama punya khuluqan, punya karakter. Nah, karakter Islam wa khuluqul Islam al-haya. Karakter Islam adalah malu. Malu pada siapa? Wis gak usah dawa-dawa. Cukup malu kepada Allah. Sampai iki malu, kok malu. Isi Gusti Allah. Ana wong gak nyopo isi Gusti Allah tak sopoe. Jadi ukurannya adalah isi kepada Gusti Allah.
Yang terakhir, wasamartuhul ilmu, buahnya iman adalah ilmu. Ya, jadi ilmu. Artinya dengan ilmu inilah kita bisa paham tentang makna iman. Dengan ilmu pula kita bisa mengerti bagaimana cara melakukan keimanan dan juga ketakwaan. Iman tanpa ilmu, hati-hati. Iman tanpa ilmu bagaikan pelita di tangan bayi, terbakar. Atau sebaliknya, jika ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri, mudah membakar orang. Jadi wong sing tukang-tukang adu domba fitnah itu kayak iki, Pak. Ilmu tanpa iman kayak pelita di tangan para pencuri, gampang ngobok, gampang ngebakar. Paham ya? Nah, dia gak ngobok, hati umat dibakar oleh dia untuk memusuhi orang lain, ya, dan sebagainya. Tiada ilmu tanpa iman, tiada iman tanpa ilmu, tiada amal tanpa ilmu, tiada ilmu tanpa hidayah. Kalau hidayah tanpa khasyah, takut kematian Gusti Allah. Jadi balik-balik wujud iman adalah malu kepada Allah, isin kematian Gusti Allah. Itu tetap kita lakukan, larangan kita jauhi, perintah kita lakukan. Istiqomah terus menerus di dalam kebaikan. Seperti iman perlu juga diluarkan dengan perbuatan, baik perbuatan ibadah jumatan Gusti Allah dan ibadah jumatan sesama manusia, keseimbangan vertikal dan horizontal. Mugi-mugi manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi فَأَمِرِنَا فِي الْمَحْيَاةِ وَالْمَمَاتِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.